Oke, teman-teman, balik lagi di channel gua. Hari ini kita mau mereview pemakaian expander selama hampir mau 2 tahun. When I'm lonely in the dark, I know you are with me. Yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see? Ini peleknya sudah bagus. Lampunya masih bolam, tapi sudah kita ganti LED. Nanti juga akan ada proses instalasi masang LED di expander. Itu gampang. Kalian hanya bermodalkan 500.000. Kalau kalian bisa dapat yang harga murah, kalian bisa dapat headlamp plus fog lamp. Nanti akan kita tunjukkan di video selanjutnya. Kemudian pemakaian kita hampir 2 tahun ini, apa saja yang udah dimodif. Kalian bisa lihat pelek masih standar, hanya isi dari bannya itu udah kita ganti nitrogen semua, karena bukan promosi tapi memang nitrogen itu dia enak ya buat perjalanan, nggak terlalu keras. Kemudian tadi lampu sudah ya, depan udah kita ganti putih semua. Terus nanti ada penyetiran lampu, itu ada vlog khususnya. Di depan masih standar. Nah, dudukan plat nomor juga udah kita ganti, tapi bukan yang lampu ya, hanya dudukannya aja. Itu kenapa diganti, karena pada saat hujan atau mungkin banjir kali ya, dudukan plat nomornya hanyut. Oke, udah itu aja ceritanya. Kemudian kita ke kaca masih standar, hanya kaca film bawaan dari Mitsubishi. Berapa persen ya, 20% mungkin, dan belakangnya kemungkinan 40 atau 60, saya kurang tahu. Tapi ini kaca film bawaan dari Mitsubishi nya, kalian bisa lihat masih standar semua. Satu lagi, nah ini talang air, kita udah pasang talang air. Kenapa dikasih talang air? Karena sangat bermanfaat pada saat cuaca hujan. Buat bayar karcis tol dia bermanfaat sekali, bayar karcis apalah. Kemudian handle masih standar, spion masih standar, dan sampai ini juga barcode belum dicopot. Awet juga ini, barcode terawet ada di spion aja, yang di kaca sini udah nggak ada. Kemudian ini ya kaca filmnya S4 Konica Minolta. Di bagian belakang masih standar, dan itu di balik pelek kena cat ya, nggak tahu ada tumpahan cat di jalan, airnya nyiprat kena pelek, tapi pelek udah kita bersihin, tinggal dalamnya nggak bisa. Yang depan masih standar. Kemudian antena juga masih standar ya. Terus lampu masih standar. Nah ini dia, Car of the Year 2018 juga masih awet tulisannya. Kemudian bagian belakang yang kita rubah hanya dudukan plat nomor ya, sama ini. Nah ini ada sensor parkir. Ini tipe exit tahun 2018. Oke, Car of the Year. Kemudian lampu-lampu nanti kita cek masih normal semua, belum ada yang mati ya. Itu atas masih berfungsi, belakang dan ini lampu mundur yang warna LED putih itu masih berfungsi semua, nggak kita apa-apa. Nggak kita oprak-aprik ya. Kita oprak-aprik masih utuh, bawaan dari standar pabrik. Kemudian apalagi ya, paling selama hampir 2 tahun kaca ya. Kalau kalian mau lihat, kaca sudah mulai kayak banyak jamur gitu. Yang tahu cara bersihin kaca expander bolehlah komen di bawah, biar nanti saya coba. Menggunakan odol sudah, tapi masih tetap saja. Kemudian apa lagi ya, oke, langsung aja kita lihat ke bagian dalam apa aja yang udah kita modif dan bagian mesin nanti. Let's go. Oke, kemudian ini kuncinya juga masih standar dari bawaan Mitsubishi, dan gantungan kuncinya kalian bisa lihat masih gantung tapi udah kelupas gini ya. Bawaannya juga ini dari Mitsubishi, dan kita nyari barangkali kalian ada yang ngejual modelnya sama kayak gini,
boleh lah tulis di kolom komentar ya, nanti coba kasih linknya buat saya ganti nih, tempat kuncinya udah buluk. Nah dia udah auto folding ya, fokus spionnya. Terus kita buka, oke, dan udah ada follow me home, bukan apa ya itu, lampu apa ya, lupa saya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke dalamnya. Masih belum ada tombol apa-apa, belum keyless tipe exit. Dan kalian bisa lihat karet-karetnya masih bagus. Ya kan, bagus. Dan kalian bisa lihat ini kemarin baru kita bersihin ya. Baru kita bersihin pakai alat-alat apa adanya yang di rumah. Nanti ada lagi videonya khusus cara membersihkan ini door trim. Nah, kalian bisa lihat perbedaan warna dari door trimnya ini yang bawah dengan jok beda, karena joknya belum kita bersihkan. Nanti untuk membersihkan jok ada videonya lagi ya di channel yang berbeda. Kalian lihat nih sebelum kita bersihkan, tapi yang tengah sudah. Nanti kalian bisa lihat ini noda-nodanya masih kelihatan ya, dan ini warnanya juga beda. Yang door trim semua udah bersih, udah kita bersihkan. Kemudian untuk apalagi yang di tipe exit kita masuk. Nah, setir masih standar, belum kulit. Kemudian ini dia sudah ada lampu. Ya, lampu ini dia akan nyala pada saat semua pintu kebuka, dan indikator ini juga akan nyala. Pas lagi di indikator nih, indikatornya masih standar, belum LED kayak tipe sport atau exit, sport atau ultimate, masih standar. Tapi bagusnya dia udah optrit lampu nyala, itulah lupa bahasanya. Oke, ini langsung aja kita coba ya. Kuncinya kita masukkan dulu. Oke, sorry, ini kuncinya. Ini udah ada electric retract mirror dan electric folding mirror, tapi belum ada start stop engine ya. Ini juga masih kosongan. Ini ada laci di sini. Kalian bisa lihat dashboardnya baru aja dibersihin, jadi masih kayak mobil baru lagi, bersih semua. Ini manual. Lihat ya, warnanya masih bersih, beda sama joknya yang belum kita bersihkan, yang bagian depan, baru bagian tengah. Spion hanya gantungan biasa. Parfum, oh ya, ada info buat kalian, parfum lebih baik jangan dilem karena dapat merusak dashboard. Mendingan kalian beli gini, terus dikasih parfum di atasnya, jadi nggak ngerusak dashboard. Masih standar semua ya. Ini kita beli bluetooth, biar pakai bluetooth biar canggih gitu. Oke, langsung aja kita kontak on, masukin kunci. Dia ada indikator bunyi karena pintu terbuka, tapi kalau pintu ditutup indikatornya akan hilang, bunyi nggak ada. Langsung aja kita kontak on ya. Lihat, ini maksudnya udah lengkap ya. Dia udah ada airbag, udah ada ABS dan lain-lain. Cuman yang menjadi pertanyaan saya selama saya bawa ini expander, katanya dia ada fitur otomatis rating 2 pada saat rem mendadak. Itu saya pernah nyoba, berhasil, tapi emang agak ekstrim sih. Maksud dalam keadaan ekstrim, posisi waktu itu cerita sedikit ya, di tol lagi ngebut, ketika di depan ada yang rem mendadak karena ada lubang. Akhirnya kita juga ngerem, dan ABS itu berfungsi ya. Dia pas lagi ngerem, kunci setir nggak akan kunci, dia masih bisa kita gerakin ke kanan untuk menghindar objek di depan. Kemudian langsung kita rem pakem, kita habiskan rem, baru si hazard belakangnya dia nyala 2 kali. Tapi kalau kita rem mendadak sengaja, sepertinya sulit sih untuk menyalakan rating 2 yang otomatis itu ya, tanpa kita pencet lampu hazard ini. Ini juga masih standar ya, head unit. AC juga, ini belum ada rear defogger kayak yang terbaru, masih ada satu aja, ada flash disk, charger, dan alhamdulillah udah ada steering switch. Si standar, ini masih kosong, ini juga belum kulit, tapi seperti ini.
dia udah Optitron ya. Ya kayaknya yang lampunya langsung nyala gitu pada saat kita kontak. Nih ya perbedaannya, kita matikan dia gelap, pada kita nyalakan ya Optitron. Iya benar-benar bunyi indikator. Pada saat indikator itu selesai dan airbag itu udah mati, barulah kalian bisa menyalakan dengan cara menginjak pedal kopling dan starter. Oke, nggak usah kita starter karena kita lagi di dalam rumah, nanti aja pada saat kita di luar. Oke, kita matikan aja seperti itu indikatornya. Oh, kalian mungkin udah tahu ya di tengah itu ada apa aja, nggak usah kita bahas. Kemudian oh, satu lagi yang mau kita tanyakan, siapa kali kalian tahu ya, ini kita geser. Di sini suka ada indikator servis ini. Buat kalian yang tahu cara menghilangkan ini, karena ini udah 50.000 ya, udah habis gitu jatah servis gratisnya, jadi otomatis saya harus ngereset sendiri. Jadi buat kalian yang tahu gimana caranya nanti ngereset, silahkan tulis lagi di kolom komentar ya. Kemudian udah ratingnya seperti biasa ya, udah banyak menjelaskan, dia triple tone signal. Nah itu udah banyak yang review. Kita ngebahas pemakaian aja selama 2 tahun. Kemudian apalagi ya untuk yang bass pertama nggak tahu ya, bass kedua gimana. Dia suara audio itu seperti terdengar keras hanya di depan, tapi yang di belakang kurang. Tapi saya nggak tahu itu pengaturan dari head unitnya memang dirancang untuk staging di depan atau bagaimana. Tapi untuk banyakkan orang gitu ya, maksudnya depan full, belakang full, akhirnya imbasnya untuk yang di bagian belakang untuk mendengarkan musik kurang kedengeran. Itu aja sih permasalahan dari pemakaian hampir 2 tahun ini. Mungkin kalian bisa komen gimana cara settingnya. Udah saya setting juga biar belakang lebih kenceng, tapi malah jadi kurang enak didengar karena speaker belakang kok karakternya seperti bass aja, treble-nya kayak kurang nendang. Sedangkan untuk yang di bagian depan itu malah kenceng banget gitu. Dan perbedaan dari head unit yang lain, kenapa Mitsubishi ini dia baru sekitar volume 25 ke atas itu baru ada suaranya. Maksudnya ada suaranya cocok lah didengerin. Sedangkan untuk jadi brand-brand lain seperti Toyota, Suzuki, bahkan Honda pun dia di 18 atau 15 aja sudah kenceng banget. Sedangkan di Mitsubishi 25 ke atas baru kenceng. Nggak tahu sih, mungkin karakter head unitnya. Dan kemudian ini udah pernah saya bongkar, dalamnya ternyata hanya satu single din ya, namanya juga single din tapi ininya besar. Udah gitu aja sih. Ini ada lampu semua, masih warna oranye. Ini juga udah ada lampunya untungnya. Kemudian di situ kayaknya udah ada lampunya juga, dan di sini ternyata ininya belum ada lampunya. Ini hanya ini saja, garis ini auto. Dan yang lainnya masih standar, motifnya masih yang zaman dulu tapi kayaknya yang terbaru sih juga masih begini, hanya sport dan itu aja. Kemudian yang saya baru tahu ternyata di tengah ini dia tidak ada chrome-nya, kirain ada, ternyata ini nggak ada. Ini juga pemakaian udah begini, semua masih mulus. Ini ada Twitter juga, dan ini yang sebelah kiri begini. Tapi untungnya laci, lengkap penyimpanan, lengkap semua. Ini udah begini juga. Ini ada lagi ini, tapi yang di ini masih begini ya memang karakternya, tapi udah ada charger mending lah. Dan ini juga kita tambahin lagi aksesoris untuk bantal. Di sini masih ada kacanya, masih terbungkus walaupun udah agak bercabik-cabik karena dipakai buat kaca. Ini masih ada lampu nyala semua, dan yang ini juga masih mulus sih. Oke, kalau yang ini masih mulus. Dan udah itu aja bagian depan, nggak ada lagi yang bisa kita ceritakan. Langsung aja kita ke bagian belakang. Let's go. Oke, kita ke bagian belakang. Di bagian belakang masih standar juga. Nah, kalian bisa lihat kan, joknya lebih bersih daripada yang depan. Ya kan, ini tengah-tengahnya lebih bersih daripada yang depan tadi, karena udah dibersihkan. Ini juga udah bersih semua, injakannya, door trim semua udah bersih. Ada video khusus cara membersihkannya nanti. Kemudian belakang ada apa sih, keunggulannya paling
Ada headrest gede ini nyaman banget, tapi ada lagi nih yang saya rasakan sebagai pengguna. Sandaran stepnya buat ini kurang satu step lagi biar lebih rebah gitu ya kalau belakangnya nggak mau ada penumpang, karena ini dirasa-rasa juga agak kurang rebah gitu. Tapi lumayan sih ya, cukup lah untuk seperti duduk di sofa, tapi kurang satu step lagi atau dua step lagi mungkin lebih rebah seperti di mobil yang dulu pernah saya punya itu R3, dia agak rebah lagi bisa sih. Oke, yang depan step kursinya masih sama kayak mobil-mobil yang lain. Terus kemudian double blowernya juga ini punya saya masih bau ya, masih bau walaupun saya udah klaim dan udah bisa diganti, tapi saya belum ngeganti karena mobil harus nginep lama, sedangkan mobil ini pemakaian terus ya. Dan itu handle-handlenya sudah model rapi, bisa dibuka dengan sorry, nah dan ditutup dengan slow. Oke, ngeblur ya, sia-sia deh. Oke, ngeblur. Oke, ini juga udah ada sabuk ketiga rapi. Belakang sebentar ya, fokus. Nah, belakang masih standar sih, tapi stepan belakang buat duduk udah lumayan nyaman. Sabuk rapi, ada kuncinya semua, kedua ketiga. Tapi memang semua mobil depan kenapa nggak dikasih pengunci ya, mungkin kalau dikasih pengunci dia lebih rapi. Nggak seperti ini, dia bisa dirapikan mungkin ke depan gini kalau ada pengunci, tapi nggak ada. Oke, poket-poketnya masih alhamdulillah rapi, belum ada yang sobek dan segala macam. Jok selama pemakaian bertahun, karet-karet pintu juga masih mulus. Dan karakter expander adalah pada saat kita nutup pintu dia nggak bisa sepelan mobil lain, harus agak dikerasin. Nah, baru bisa nutup. Berarti karet-karet masih pada bagus. Body ya bisa dibilang mungkin 95%. Ini ya wajar karena gak ada pembatasnya. Kalian kalau ada yang tahu jual pembatas yang cocok buat expander juga boleh taruh di komentar. Kemudian apalagi ya, wiper juga masih mulus. Kita keliling aja ke yang sebelah kiri, masih mulus ya, 95-96% nggak cacat-cacat amat sih. Kemudian ban juga udah waktunya ganti ya, udah halus. Ini ada talang air, kaca film, semuanya masih. Nah, ini bagian belakang masih mulus sih, belum ada masalah bodi yang berarti ya. Alhamdulillah semua masih itu. Ini juga tadi barcode ini udah tanda-tanda mau lepas. Oke, itu aja mungkin untuk mesin. Mungkin kalian bisa tahu ya di channel lain untuk generasi pertama, tapi cerita sedikit di bagian mesin, dia aja bunyi ngik gitu ya untuk yang manual. Kemudian di suspensi juga udah pernah ganti, kalian tahu mungkin ya, suspensi expander itu dia pernah bocor, udah diganti sama pihak dealer. Dan di bumper ini juga mungkin kendor, tapi udah diperbaiki ya gini. Dan untungnya saya ngambil warna silver, jadi belangnya nggak terlalu kelihatan. Untuk kalian yang ngambil warna putih mungkin kayak sial gitu ya, belangnya kelihatan. Kemudian ini saya tunjukkan aja lampu LED-nya. Nah, lampu LED-nya seperti itu, harganya murah. Kalau kalian bisa dapat harga murah, diskon murah. Kemudian fog lampnya juga ini ya, modelnya sama karena satu merek. Dan udah itu aja. Kedepannya mungkin kalau ada rencana sih pengen dikrom-kromin, tapi entahlah kapan. Soalnya gini aja udah cukup sih untuk pemakaian keluarga, bukan buat modif-modifan seperti Omobi dan lain-lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.